syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumihim wa bi karamatihi wa hidayatihim. Syawilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fili amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi barakatihim wa bi ulumihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam minggu yang berbahagia ini, cuma sedikit gerah ya, ini cuaca panas sekali. Bentar saya nyalain kipas angin dulu. Oke, maaf teman-teman. Ini cuaca di sini panasnya luar biasa. Ini daerah Parung panas. Udah ada gerimis dari sedikit, cuma bentar doang, nggak ada hujan lagi. Oke, pada kesempatan hari ini, sahabat dimanapun Anda berbahagia, semoga kalian semua yang nonton video ini, semoga kalian selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat waras tuntas, sering keramas setiap pagi, konamah nikmat jos. Oke, kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yaitu siksa neraka. Ini kitabnya versi Sunda. Saya akan sedikit terjemahkan dengan bahasa Indonesia biar kalian para pendengar, para penonton bisa mengerti apa sebagian dari saya yang katakan dari kata bahasa Sunda. Oke. Di sini menceritakan tentang siksa neraka. Siksa neraka. Dina neraka jahanam aya puluhan ribu jurang. Jadi di dalam neraka itu ada banyak puluhan ribu jurang. Di setiap jurang aya puluhan ribu lengkob. Jadi di setiap jurang itu banyak bermacam-macam puluhan ribu lengkob atau lengkob itu ya. Lengkob itu ibaratkan lengkob itu bahasa Sunda, lengkob kita gak ngerti. Lengkob itu lubang lah, lubang. Nah, di tiap lengkob atau lubang itu ada puluhan ribu hayawan yang yang langir, semacam kalajengking gitu, semacam. Jadi di dalam lubang itu ada macam-macam langir, kalajengking itu sama aja. Langir bahasa Sunda, kalajengking bahasa Indonesia. Ada ular, ada boyongbong, macam-macam itu sengseredan di dalam setiap lubang. Bilangan jurang jeung lengkob nurutkeun lobana jurang nafsu jeung lengkob. Lengkob gogoda dunia. Jadi ibaratkan lengkob di situ ketika manusia hidup di alam dunia tergoda dengan yaitu maksiat, maka mereka akan merasakan lengkob-lengkob, lubang-lubang yang ada, yaitu binatang yang buas, binatang yang ganas, binatang yang menyeramkan akan menyiksa orang yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam apa itu? Api neraka. Ari lawang neraka sarua bilanganana jeung anggahota 7 anu kumanusa sok dipake maksiat. Jadi lawang pintu neraka itu ada 7 pintu gerbang neraka, sebagaikan
itu lawang pintu gerbang neraka itu seperti bagaikan lubang yang ada di anggota 7 anggota manusia. Ada 7 anggota manusia. Kita punya mata, terus kita punya telinga, hidung, bibir, 4 lubang. Terus ke bawah pusar, terus ke bawah pembuangan depan, pembuangan belakang, itu lubang. Di sini juga neraka ada 7 pintu neraka ada lubang pintu 7 neraka. K1 ke hiji, yang ke hiji nyaeta lawang jahanam, nyaeta tahapan pangluhurna. Jadi tahapan yang paling pertama yaitu neraka lawang pintu neraka lawang pintu neraka jahanam. Yang pertama tuh lawang pintu neraka jahanam. Tahapan pertama itu lawang pintu jahanam, tahapan paling atas yang paling pertama. Yang disebutkan yaitu tahapan di sini yaitu bertahap di sini disebutkan tahapan di sini ada rokat tegesna pangna kahandap, tegesna pangna pang kahandap. Ada tahapan ke-1, kedua, tangga ke-1, tangga ibaratnya gitu. Di sini juga neraka ada 7 pintu neraka. Lain kalau jadi ke bawah, yang ke-1 yaitu neraka jahanam, yang kedua yaitu paling bawah setelah neraka jahanam yaitu neraka sakor, yang ketiga neraka lahzoh, yang keempat neraka hutomah, yang kelima neraka sa'ir, yang keenam neraka jahim, yang ketujuh neraka hawiyah. 7 hiji, yang ke-1 yaitu neraka jahanam, yang kedua neraka lahzoh, yang ketiga neraka sakor, yang kedua neraka sakor, yang ketiga neraka lahzoh, yang keempat neraka hutomah, yang kelima neraka sa'ir, yang keenam neraka jahim, yang ketujuh neraka hawiyah. Jadi bertahap-tahap itu. Tahapan ini. Nah, tahapan ieu anu ka-7 jerona teh ya wates wangan. Tahapan ieu anu ka-7 jerona taya wates bates wangeuna. Jadi yang paling dalam nih, neraka yang paling ke-7 itu neraka hawiyah. Tidak ada batasnya, dalam sekali, tidak ada batasnya. Cara nafsu di dunia taya watasna wangeuna. Jadi nafsu bagaikan nafsu ketika waktu di dunia tidak ada batasnya. Pengennya bahagia, pengennya senang hidup itu, pengennya mewah, pengennya berpoya-poya lah gitu hidup itu. Itu bagaikan seperti itu neraka yang ke-7 itu neraka hawiyah, tidak ada batasnya. Maka nafsu pun juga tidak ada batasnya, pengennya bahagia, tidak mau diajak ngaji seperti ini, tidak mau dilihatin kepada kita punya mata, tidak mau, itu hawa nafsu. Hiji hawiyah beh hawiyah anu leuwih jero. Jadi neraka hawiyah adalah neraka yang paling dalam. Saur Kangjeng Nabi, ahli neraka. Jadi neraka yang paling terenteng-entengnya neraka, yang paling enteng neraka, yang paling enteng neraka anu sina make tarumpah seuneu dina sukuna duanana siga rada enteng manan anu sejen, padahal panasna mantak ngagolak polona. Atuh bisa kumahaeun pohara siksa karupang banget. Nah, itu nih siksa neraka
yang paling enteng ketika diinjakkan kakinya ke, baru nginjak aja sini ke api neraka, badan sudah rontok, kepala sudah mendidih otaknya. Itu saking enteng, baru diinjakkan itu pakai sendal jepitnya neraka ke, itu paling enteng. Padahal panasnya luar biasa, itu mantap ngagulak mendidih. Yang baru diinjakan aja langsung mendidih nih, otak kita mendidih. Kayak yang tahu aja lu ceritain neraka. Iya kan, ini saya lagi menceritakan tentang neraka. Lu mau percaya atau kagak itu terserah lu. Gue menceritakan ini tentang neraka. Kesifatan neraka itu seperti ini. Lu kagak percaya kagak apa-apa. Jangan lu bilang, lu mentang-mentang ke gue, lu ustad, lu kiai, bilang-bilang ya diceritain neraka, nakut-nakutin orang, nakutin orang doang. Emang kayak Allah doang yang masuk surga, gak bisa gitu bos. Ini cerita neraka ya, yang diceritakan neraka. Lu mau dengar mau terima terserah lu. Kalau mau kagak apa-apa. Tapi kalau manusia ketika diceritakan neraka tidak ada takutnya. Ketika manusia diceritakan yaitu surga, tidak ada keinginan untuk kenikmatan surga, itu seperti apa, bebeging atau itu tuh ewang-ewang manusia yang ada awang-awang tuh yang suka nangutin burung puk. Itu kata orang Sunda mah bebeging sawah, bagaikan seperti itulah. Itu manusia yang tidak ada takutnya, ketika berarti tidak tanyakan lagi kepada dirinya, itu tandanya orang tidak ada keimanannya. Jangan salahkan menjadi ustad lu, jangan jadi galak-galak jadi ustad. Jangan ceritain lu kagak sholat masuk neraka. Nah ya kan emang kata kita begitu. Orang tidak sholat, orang tidak haji akan mendapatkan pahala ganjarannya dalam siksa neraka. Bukan nyalahin orang tidak sholat, tapi ini lagi menjelaskan gitu sifatan neraka itu. Kata tadi juga neraka yang paling enteng yaitu neraka jahanam. Ketika lu injek itu neraka jahanam, pala lu udah mendidih. Itu ketiga ngomong gue nih biar paham, makanya harus ngaji. Harus ngaji, jangan dengar lu dari ceramahan video, dengar lu dari ceramahan YouTube. Waktu lu abis denger sepotong, kacau. Ngaji tempat majelis ilmu, sekarang madrasah banyak, pesantren banyak. Lu tinggal datang ke tempat ilmu, duduk dengerin ilmu di majelis ilmu, itu lu udah dapat pahala. Julus suka saatin indah ulama ahabu illallah khairum min ibadatin alfi sana. Lu duduk aja, molor duduk aja, lu kagak ngerti apa yang diceritain sama ustad, lu kagak ngerti apa yang diomongin sama ustad. Ngaji apaan sih? Gue kagak ngerti sama sekali, molor itu gini aja, kirain busuk, nggak apa-apa. Ngaji ya, yang penting ngaji. Pokok utamanya ngaji. Orang walaupun lu rajin beribadah, rajin sholat, tapi kagak pernah ngaji ilmunya, ilmu ngaji tidak pernah ngaji ya. Mau bagaimana benar sholatnya, ya mau bagaimana benar baca Qur'annya, ngaji juga kagak. Pokok utamanya bukan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan bagi setiap muslimin dan muslimat untuk mencari ilmu. Tapi sekarang orang banyak pengamalan, duhanya rajin, tahajudnya rajin. Saya bukan menyalahkan, tapi sayangkan orang ibadah tapi tanpa berilmu ya. Bagaikan masak nasi tanpa air, mau jadi nasi atau kagak, seperti itu. Nah, kita sambung lagi di sini. Kata tadi neraka yang paling entengnya itu yaitu neraka jahanam. Ketika kita menginjakkan kaki kita ke api neraka jahanam, maka polo kita sudah mendidih, otak kita sudah
mendidih. Maka disitulah api neraka lebih banget panas tibatan api dunia. Sebab sene dunia mah geus dikumbah ku 70 rupa cair rahmat. Jadi api dunia yang kita pakai ngerokok, api dunia yang kita pakai masak, api dunia yang kita dibikin pakai lampu, itu udah dicuci apinya dari api neraka dengan 70.000 parohmah. Kalau tidak dicuci dulu itu api neraka, langsung diambil sama malaikat diturunin ke dunia, udah hancur dunia, nggak ada dunia. Itu saking apa? Saking panas-panasnya itu api neraka. Lo kagak percaya juga, lo tongkrongin aja tuh apa di dunia, api di dunia udah panas. Udah panas baru nongkrong aja, lu belum nyebur, belum pegang tuh ya api neraka. Emang panas. Ini sedang menceritakan begitu biar kita tambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Kanjeng Nabi berkata, seuneu neraka dihurungkeun 1000 tahun nepi ka deui. Jadi api neraka ini nyalainnya 1000 tahun sampai merah. 1000 tahun sampai merah tuh dipanasin lagi, 1000 tahun lagi sampai putih, dipanasin lagi 1000 tahun nepi sampai hitam. Jadi neraka poek sampai poek bongkleng mutarajin, poek neraka itu gelap lah, neraka itu sampai gelap, nggak kelihatan. Jadi minuman makanan minum-minuman yang ada disediakan di dalam neraka itu air minum gosak. Air minum gosak itu yang mengalir dari orang yang dibakar, ahli neraka yang dibakar tubuhnya. Ya itu tuh rontok badannya mengalir menjadi cair. Nepi ka ngumpul itu siksaan dari air dari siksaan ahli neraka, sampai mereka terkerem dengan itu air didihnya mereka ketika dibakar oleh api neraka. Bahkan itu bau bangke lebih bau bangke daripada 1000 bangke sih. Bau banget pohara lah pokoknya. Siksaan anu mentak paeh jol ti dieu. Jadi orang-orang yang bermaksiat ke Allah Subhanahu wa taala, siksanya di situ macam-macam, dari kalai, dari sebelah utara, sebelah timur. Siksaan orang disiksa di situ. Di api neraka orang dibakar oleh api neraka, rontok semua badannya, bercair. Itu air cairnya itu yang bau bangke banget luar biasa. Itu dikasihkan sama orang yang lagi kehausan pengen minum di api neraka. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi tidak ada mati, tidak ada hidup di api neraka itu. Merasakan pahitnya siksaan api neraka itu. Wala yamutu fiha wala yahya. Jadi merasakan pahit sekali hidup di api neraka itu. Tempo lamun jeritan dahga minta minum. Jadi orang-orang yang lagi disiksa di api neraka, mereka itu menjerit kepada Allah, ya Allah, saya berikan minuman, cai saya dahga sekali ya Allah. Allah menurunkan yaitu minuman yang tadi bau, yaitu ibaratkan dari makanannya itu baunya kayu jakum, bau banget. Jadi kayu jakum itu satu pohon ya di neraka, pahit bau mantak sebel, bijilna tina neraka jahim, rupana mentak
mantak gila rupa pertelu kawas hulu setan. Jadi itu neraka menanam satu buah yaitu kayu jakum. Kayu jakum itu buat makanan orang-orang ahli neraka. Rupanya berupa muka setan. Kita belum tahu rupa setan seperti apa. Rupanya seperti rupa setan gitu. Disusul ku nginum cai panas. Kawas ginumna onta anu keur sedeng aus. Saking dahganya itu orang, itu kayu jakum air yang bau, bahkan kayu air gosak yang tadi mendidih diminum, maka langsung rontok lagi badannya. Sekecilak jika diteteskan itu air yang panas mendidih dari api neraka, maka lautan langsung hancur banjir. Saur Abu Darda, Kangjeng Nabi nyarioskeun yen ahli neraka sok dipaparin banget lapar, wara pisan nepi ka sarua jeung siksaan maranehna kahana. Dibere hiji rupa kahakanan neraka nyaeta dorik. Jadi orang-orang neraka nih, mereka pun merasakan kelaparan, merasakan kehausan ketika mereka haus, bahkan air minum gosak, air minum cai hamil, air minum terus kayak makanan kayu dori, makanan kayu zakum yang bobang kayak luar biasa. Di tengah nyata tempat ngalengitkeun lapar, buat ngalengitkeun dahga laparnya mereka, tapi tidak hilang, malah hancur badannya. Mantakah bulan cenah maka utuk cenah badannya. Di sawadoran cai cahim diminumkan air hamim panas luar biasa. Norok tok badan make gendantar kakait besi. Kakarak deket oge geus tungtung banget badannya. Baru mendekat aja udah gosong muka semua. Barang rot di arinum paraga pencit jeung eusi-eusina. Baru aja diminum itu air hamim, langsung organ tubuh pejit, jantung hancur rontok semua. Terus orang neraka unjukkan kepada guru kunci neraka, saya unjukkan minta minum ke Allah, ke pangeran, kepada Allah Subhanahu, minta dientengkan siksa saya sehari, saya akan tobat. Tidak bisa. Guru kunci ngajawab, oh nak, bagaimana kau ke waktu hidup di dunia, kenapa kau tenang-tenang aja waktu sholat tidak sholat, waktu ngaji tidak pernah ngaji. Tidak bisa kembalikan rasa menyesal. Tak jalma kafir mah ada orang-orang kafir minta tolong juga itu tidak akan diberikan syafaat, tidak punya syafaat sama sekali, tidak dikabul keinginannya. Saur Ahmas antara paminta maranehanana jeung jawab malaikat aya 1000 tahun tidak dijawab. Luar biasa. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalma anu henteu ngaluarkeun zakat engke bedana di yaumul kiamah dirupakeun orai melit kana beheuna. Jadi ketika orang ini kaya, hidup di dunia, harta banyak, banda luar biasa, di mana-mana pelit, tapi saya tidak pernah mau mengeluarkan harta bandanya. Itu orang nanti ketika mati masuk ke alam kubur mendapatkan siksa neraka, maka dirinya akan dililit oleh ular. Nah juga buset, baru ngaji gue denger kayak gini, gue kagak mau ngaji lagi, takut di ustad banyak ularnya. Bukan begitu bos, itu ustad lagi nerangin ini tentang neraka, wajar lah dengerin aja, ngerti mau kagak mau ngerti dengerin, yang penting nyimak, mau diamalin mau kagak ya, jadi kewajiban kita ngaji gitu kan.
Tapi yang bagus udah ngaji amal gitu mantap luar biasa. Jamaah teu ngaluarkeun zakat engke bedana bakal didit ku naon nya eta orai. Saurna deui orai neraka lamun macok atawa langgir neraka lamun nyeureud karasa beurahna mangpuluh-puluh tahun. Jadi ketika ular neraka tuh menggigit kita nih, menggigit atau langgir menyengat tuh kalajengking menyengat kita, maka akan terasa sakitnya selama-lamanya. Tapi kalau orang di dunia tidak pernah pelit, ente goreng, tidak pernah, ente tidak jelek adatnya, itu macok. Orang tersebut pun tidak berani mau menggigit orang yang tidak pelit, tidak berani. Awak ahli neraka dikersakeun ku pangeran jadi jadi badan ahli neraka itu dirupakannya seperti keledai. Atuh tandangan siksa leuwih pohara sebab tiap-tiap bagian awakna ngerasa nyeri bohku orai. Jadi kita itu merasakan sakit ketika masuk neraka, nyawanya kulanggir atau api neraka jadi bakar badannya. Saur Kanjeng Nabi, kafir teh huntuna sagede gunung Uhud. Jadi buat siksaan orang kafir nih, ular yang akan menggigit orang kafir itu menggigitnya aja bagaikan sebesar gunung Uhud, gunung Pangrango lah di sini. Buset, luar biasa. Kandel kulitna sarua jeung perjalanan tilu poe. Takut sehingga buset. Ketika kita mati nih dimakan oleh ular, itu urainya gede banget. Bahkan giginya aja seperti sebesar gunung Uhud. Allahu subhanallah. Takut saudara-saudara. Karena kulitnya sarua jeung perjalanan tilu poe. Diki itu tebak kulitnya aja itu orang neraka. Ketika kita jalan, kalau dipapai dengan jalan kaki, lamanya seperti 3 hari kita jalan di alam. Berarti tebal luar biasa. Terus ketika dibakar itu orang di api neraka, ketika udah gosong semua, rontok semua, jadi lagi seperti semua. Kalau dibakar lagi tidak berhenti. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai habis dosa-dosanya, sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang menonton ini, mendengarkan ini, kita dijauhkan dari siksa neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabin nar, amin fi dunya mahya wa amin fi dunya masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian suka mendengarkan konten-konten saya, ceramah-ceramah saya dari Kotokilan Kitab, maka jangan lupa dukung channel saya, like, komen, dan subscribe. Semoga saya semakin semangat, semakin bermanfaat buat diri saya, semakin bermanfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.